Hai, bagaimana nih sob kabar kalian hari ini? Apakah semuanya masih aman terkendali? Hai. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan merekap alur cerita dari sebuah film yang dulunya film satu ini cukup populer, bahkan sampai sekarang mungkin masih ada yang menantikan sequelnya. Film ini dirilis pada tahun 2012 dan dibintangi oleh Taylor Kitsch dan Lynn Collins. Berkisah tentang seorang mantan kapten tentara Amerika yang terjebak di planet Mars yang kemudian membuatnya harus terlibat dalam konflik dua kerajaan penguasa planet tersebut. Nah, bagaimanakah keseruan film jadul satu ini? Jangan beranjak dulu, siapkan segelas minuman dan cemilannya, dan mari skip video ini. Berlatar pada tahun 1868, kisah akan dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda miskin pencari emas yang bernama John Carter. Ini dia orangnya. Tab's $100 in arrears. Zero problem, Mr. Dix. Now get on home. Beans. John Carter, I suggest you come peaceably. Ternyata John ini adalah seorang kapten perang Amerika saat melawan suku pribumi bernama suku Apache. Namun setelah istrinya dibunuh, John tak pernah lagi mau ikut berperang melawan suku Apache. Dan John selalu melarikan diri saat kolonelnya meminta John untuk menjadi kapten pasukannya lagi. Sehingga kolonelnya yang bernama Bowell ini cukup kewalahan dibuat oleh John. Up to our chin straps in Apaches ain't my concern. You've gone native, have you? Hingga pada akhirnya, Kolonel John itu pun bertemu langsung dengan prajurit suku Apache saat sedang ingin menangkap John. Sehingga perang panas pun tak bisa terelakkan lagi. John pun segera melarikan diri yang membuat kolonelnya tertembak saat ingin mengejarnya. Nah, karena John ini orangnya baik dan suka menabung, dia pun membawa kabur kolonelnya tersebut dan terus dikejar-kejar oleh prajurit suku Apache. Hingga akhirnya sampailah mereka di sebuah bebatuan berbukit yang dimana saat suku Apache melihat sesuatu di tempat John dan kaptennya berlindung, para prajurit suku Apache itu pun ketakutan dan meninggalkan mereka. Rasa penasaran kemudian membuat John memeriksa apa yang dilihat oleh prajurit suku Apache, yang ternyata sebuah goa yang berisi banyak sekali emas dan sebuah simbol aneh seperti jaring laba-laba. Saat itulah seseorang muncul tiba-tiba dan ingin menyerang John. Beruntung kolonelnya menyadari itu dan memberitahu John. Akhirnya orang tak dikenal itu pun berakhir sekarat dan terus mengucapkan sebuah mantra yang bisa memunculkan cahaya biru pada medali yang dia genggam. John pun lantas mengambil medali itu yang kemudian tiba-tiba sudah berada di planet Mars. Seakan sedang bermimpi, John pun menjadi sangat kebingungan dengan apa yang barusan terjadi. Lebih anehnya, John bahkan tak bisa berjalan seperti biasanya. Entah mengapa bisa demikian, tetapi kekuatan John seakan-akan meningkat berkali-kali lipat. Akhirnya John pun melompat-lompat terbang hingga kemudian sampailah dia di sebuah bukit dan kemudian menemukan banyak sekali telur yang mengeluarkan makhluk-makhluk hijau berkaki 6 dengan calon gading di pipinya. Nah, ternyata itu adalah anak-anak suku pribumi planet Mars yang bernama suku Tark. Dan makhluk-makhluk ini dipimpin oleh kepala suku bernama Tars Tarkas. Ini dia makhluknya, yang oleh penduduk Mars menyebut pemimpin-pemimpin mereka dengan nama Jedak alias Raja. Awalnya John sempat diserang karena dianggap penyusup berbahaya. Namun Tarkas yang sebelumnya melihat kemampuan John bisa terbang itu malah tertarik untuk menangkapnya hidup-hidup dan ingin membawanya pulang sebagai oleh-oleh. Tars Tarkas. My name is John Carter. Captain John Carter. Virginia. Virginia. John yang tak mengerti bahasa mereka pun berniat kabur dan segera menyerang Tarkas. Namun belum sempat dia menembak Tarkas, John malah terkena tembakan lebih dulu oleh Talhajus yang tepat di bokongnya.
Di sisi lain, kita pun diperlihatkan dengan sebuah kerajaan bernama Helium yang merupakan kerajaan besar di planet Mars. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang bernama Tardos Mors, ini dia orangnya, dan putrinya yang bernama Dejatoris, dan ini dia orangnya. Di mana saat ini sedang gencar-gencarnya perang dengan kerajaan tetangga bernama Zodanga yang ingin menguasai sepenuhnya planet Mars sejak ratusan tahun yang lalu. The eastern border is a wasteland. I have failed them all. My people. Helium is lost. Saat ini kerajaan Zodanga dipimpin oleh seorang raja bernama Sabtan, ini dia orangnya, yang di mana baru-baru ini memperoleh kekuatan mengerikan dari salah satu kaum Terns atau kaum spiritualnya planet Mars bernama Mataisang. Ini dia orangnya. Dan inilah mengapa hubungan diplomatik dengan Sabtan menjadi jalan terbaik untuk mempertahankan kerajaan Helium, walaupun Raja Tardos sangat terpaksa mengorbankan putrinya sendiri menikahi Sabtan. Command and you will rule all of Basu. With nothing to stand in your way. Kembali lagi kepada Jon yang dimana saat ini sudah berada di kampung halamannya Tarkas dan diperlakukan layaknya bayi-bayi para kaum Tark. Bayi-bayi kaum Tark ini dirawat dan dijaga oleh Sola, ini dia orangnya, dan termasuk juga si Jon di situ. Malamnya, Jon pun terbangun berniat melarikan diri. Namun dia tak tahu bahwa peliharaan Sola bernama Wula ini sangat cepat. Sehingga seberapa kali pun Jon melompat melarikan diri, anjing itu pun selalu bisa menyusulnya. Hingga kemudian anjing itu pun melabrak para Tark yang sedang berpesta, membuatnya harus dipukuli oleh mereka. Melihat itu, Jon pun menjadi kasihan dan segera memukul salah satu Tark hingga tewas. Tarkas pun hanya bisa bengong melihat kemampuan Jon yang membagongkan itu, sedangkan Jonnya sendiri juga kebingungan karena dia bisa mengerti bahasa kaum Tark. Who is to blame? Namun sedihnya, akibat kerusuhan itu, Sola harus dihukum pada keesokan harinya, karena dialah yang ditugaskan menjaga Jon. Do that again and I... Enough! For another mark, Soda. Dan tak lama kemudian, muncullah pesawat Dejah yang sedang berperang melawan pasukan Sabtan. Namun saat ini Sabtan sudah berada di atas angin karena kekuatannya yang bisa sangat mudah melumpuhkan pesawat Dejah. The red flag, helium to blue. You need only cripple the ship. Repulse the radium drive. That don't look like a fair fight. I said I can never fight fair. Saat itulah Dejah diam-diam mengambil alih pesawat lainnya dan melabrak pasukan Sabtan. Namun karenanya Dejah malah terlempar keluar pesawat dan hampir terjatuh. She's a human. Sifat baik dan gentleman Jon kemudian membuatnya melompat untuk menyelamatkan Dejah, yang kemudian menjadi ajang perjudian para petinggi kaum Tark. I've met Virginia! Sola! Setelah mengamankan sang putri, Jon pun segera melompat ke atas pesawat Sabtan dan menembak jatuh para prajuritnya, sampai membuat Sabtan kesal dan berniat membunuh Jon dengan kekuatannya. Namun Mataisang melarangnya karena dia penasaran akan identitas Jon yang punya kekuatan seperti itu. Akhirnya Jon pun bertarung 1 lawan 1 dengan Sabtan yang hampir membuat Jon sendiri ditangkap oleh Sabtan. Namun tak disangka tiba-tiba kaum Tark menyerang pesawat Sabtan yang sebelumnya tidak pernah sama sekali. Tak akan mendapat angin segar, Dejah yang mengetahui potensi luar biasa Jon itu pun segera menyerahkan dirinya kepada kaum Tark agar nantinya bisa membujuk Jon untuk ikut bersamanya memerangi Sabtan. Namun tak disangka Tarkas juga menginginkan Jon berada di pihaknya dengan cara mengangkatnya menjadi seorang Dottar Sojat atau tangan kanan raja. Karena dia yakin dengan kemampuan Jon tersebut, kaumnya akan sangat ditakuti kaum Tark lainnya yang berada di selatan dan juga utara.
Saat itulah terang-terangan Jon menolak keinginan Terkas tersebut dan dia tidak akan membantu siapapun termasuk untuk Dejah sendiri. Karena menurutnya perang hanya akan menimbulkan kerugian dan kesengsaraan. I don't fight for anyone. Namun Terkas ini cukup pintar karena dia tahu kelemahan Jon. Sehingga dia pun mengancamnya akan membunuh Dejah jika Jon menolak keinginan tersebut. And I cannot guarantee the safety of your red girl. Akhirnya Jon dan Dejah pun ikut perangnya para Tark dan berhasil menghancurkan pemukiman kaum Turkus yang berada di utara. Di saat itulah Dejah pun meminta Jon untuk mengajari kaumnya melompat seperti dirinya. Namun Jon mengatakan bahwa dia sendiri tidak mengerti mengapa memiliki kemampuan seperti itu setelah dirinya tiba-tiba berada di planet Mars beberapa waktu yang lalu. Akhirnya pertanyaan demi pertanyaan pun dilontarkan oleh Dejah. Sehingga kemudian Jon menjelaskan bahwa dirinya berasal dari planet Jasum alias bumi. Dari sinilah Dejah pun mengerti bahwa kaum Thurs yang sebelumnya dianggap mitos oleh penduduk Mars memang benar-benar nyata. Sehingga dia pun berniat membantu Jon untuk mencari informasi mengenai kaum Thurs tersebut. Singkat cerita, mereka pun diam-diam memasuki kuil terlarang milik kaum Tark untuk mencari informasi mengenai kaum Thurs. Di sana, Dejah pun mendapat sedikit petunjuk mengenai kaum Thurs, di mana mereka harus menemukan gerbang Isus untuk mendapatkan semua jawabannya. And take you to the gates, to the answers that you seek. Namun sebelum sempat keluar, tiba-tiba aksi mereka sudah ketahuan oleh salah satu wanita Tark yang kemudian membuat mereka ditangkap karena dianggap menghina dewi kaum mereka. We found this one and the red wench plotting in the temples, being profaned. Hal ini pun membuat seluruh penduduk Tark sangat marah atas kelakuan mereka bertiga, dan mereka terancam hukuman mati. Saat itulah Jon menjelaskan kepada Terkas bahwa Sola tidak layak untuk disalahkan karena semuanya murni salah dirinya dan Dejah yang memaksa masuk kuil mereka. Someone will die because of you. Ternyata di balik ketegasan Terkas, Jon mengetahui bahwa Sola adalah anak dari Terkas. Sehingga dia pun menjadi malu dan mengambil keputusan berani dengan cara diam-diam membebaskan mereka bertiga. Namun sebelum itu, Terkas berpesan kepada Jon untuk membawa Sola kemanapun mereka pergi. Where you go, she goes. What's gonna happen to you, Tars? You take Sola with you down the river is. Hingga saat semuanya terjadi, hukuman itu pun pastinya akan berbalik menimpa Terkas yang entah bagaimana nasibnya nantinya. Tars Tarkas betrays us. Singkat cerita, mereka pun sampai di Sungai Is dan meninggalkan Wula di tepian sungai. Sedangkan mereka akan menyusuri Sungai Is dengan sebuah sampan, sampai mereka menemukan gerbang Isus tersebut. Ternyata tempat yang mereka cari memang benar-benar ada, yang merupakan sebuah struktur bangunan menakjubkan. This kind of structure before. Sehingga saat Jon dan Dejah berada di atasnya, medali yang dibawa Jon itu pun mulai bereaksi, dan pintu ajaib pun tiba-tiba muncul. Mereka pun memasukinya hingga kemudian sampailah mereka di sebuah tempat di mana medali Jon bisa diletakkan. Saat itulah muncul garis cahaya yang mirip seperti simbol yang ditemukan oleh Jon saat di bumi, yang membuat Dejah hampir tak percaya bahwa kekuatan cahaya ke-9 memang benar-benar nyata. And somehow Zatenga has it. They must be real. Nah, saat Jon menginjak salah satu cahaya tersebut, maka muncullah struktur tata surya, hingga kemudian mereka pun menemukan sebuah simbol yang tidak bisa mereka mengerti di antara garis planet Mars dan bumi. Nah, untuk menyelesaikan arti dari simbol tersebut, Dejah pun mengajak Jon untuk pergi ke Helium. Karena di sana semua naskah kuno tentang kaum Thurs disimpan yang mungkin berisi jawabannya. Saat itulah tiba-tiba Sola berteriak memanggil Jon karena adanya bahaya. Ternyata itu adalah kaum Wahun yang sudah dihasut oleh Matai Sang untuk menangkap Dejah. Akhirnya mereka pun dikejar-kejar oleh kaum Wahun hingga pada akhirnya
Jon pun berniat menghadapi mereka sendirian agar Sola dan Dejah bisa selamat. I was too late once. Tak disangka Wula malah bersemangat ingin ikut bertarung bersama Jon, bukannya lari mengikuti Sola dan Dejah. Sambil mengingat kematian istrinya yang menjadi penyesalan terbesar Jon, dia pun melepas semua amarahnya, membantai satu persatu kaum Wahun. Tidak peduli lagi dengan nyawanya sendiri, yang penting wanita yang dia cintai kali ini bisa selamat. Namun akhirnya bantuan pun datang membuat Jon tak jadi mati. Nah, ternyata rombongan tersebut adalah ayahnya Dejah bersama Sabtan. Tentunya Dejah sangat marah dan segera ingin membunuh Sabtan. Namun ayahnya mencegah Dejah karena menurutnya Sabtan benar-benar punya niat baik dengan kerajaan Helium. Tortured by the Tharks and condemned to die in their arena. He only cared about your safety. With our two cities united, anything is possible. You hold the power, Princess. Who is he? His name is John Carter. He saved my life. Singkat cerita, mereka pun menyelamatkan Jon dan membawanya menuju kerajaan Zudanga dan dijaga ketat oleh prajurit Sabtan. Dan tak lama kemudian, seorang pelayan Dejah bernama Kantos pun mendatangi Jon untuk mengeluarkannya dari sana. What? Dan singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya sampai di kamarnya Dejah, yang di sana terdapat pula dayang-dayang cantik. Rasa cinta Dejah kepada Jon lah yang membuatnya sekali lagi ingin meminta Jon berjuang bersamanya mengalahkan Sabtan. Namun saat ini Jon masih belum bisa move on dari mendiang istrinya. Walaupun dalam lubuk hatinya yang terdalam, Jon juga mencintai Dejah. Don't marry him. Give me a reason not to. Deja. Karena sudah tak ada harapan lagi, Dejah pun akhirnya mengatakan bahwa dia sudah mengetahui cara agar Jon bisa kembali ke bumi. Dejah kemudian menyuruh Jon mengikuti ucapannya yang merupakan sebuah mantra agar Jon bisa pulang. Hingga saat sedikit lagi mantra itu selesai diucapkan, tiba-tiba Sabtan pun datang dan menyaksikan Jon sudah tidak berada di sana. Melihat itu, Dejah pun menjadi sedih karena dia benar-benar akan menikahi Sabtan. Namun sebenarnya Jon tidaklah kembali ke bumi kecuali hanya bersembunyi di langit-langit kamarnya. Nah, saat Jon menyelinap keluar, tiba-tiba dia disergap oleh Mataisang yang sedang menyamar sebagai dayang. Akhirnya Jon pun ditawan oleh Mataisang yang membuatnya tidak bisa berkutik sedikit pun. Nah, dari sinilah semua tentang kaum Thurs itu terungkap. Siapa mereka dan di mana mereka? Ternyata kaum Thurs itu memang mitos dan mereka memang tidak ada. Mataisang lah yang membuat semuanya menjadi terlihat nyata melalui kepintaran serta pengetahuannya, termasuk tentang mitos cahaya ke-9 yang oleh penduduk Mars dianggap sebagai kekuatan dewa. Padahal semua itu adalah sebuah teknologi yang diciptakan oleh tangan Mataisang sendiri. Mataisang memang berhasil hidup abadi. Namun sebenarnya dia sangat rapuh dan lemah. Karena itulah dia memerlukan orang yang brutal yang mau mendengarkan perintahnya seperti si Sabtan tersebut. We've been playing these games since before the birth of this planet. So what is your cause? We have none. History will follow the course we have set, Earthman. Akhirnya setelah Mataisang selesai dengan ocehannya, Wula pun tiba-tiba muncul menyelamatkan Jon sehingga Jon pun berhasil melarikan diri. Nah, setelah selamat, Jon pun berniat kembali kepada kaum Tark untuk meminta bantuan mereka memerangi Sabtan. Namun sayangnya saat ini kaum Tark sudah dipimpin oleh Talhajus, bukanlah Tarkas lagi, karena sebelumnya kalah bertarung. This truly rewards the just.
Akhirnya Jon pun dipenjara dan kemudian bertemu lagi dengan Tarkas dengan kondisinya yang sangat memprihatinkan. Dan tak lama kemudian mereka berdua pun dibawa ke arena tempur untuk dihukum mati dengan melawan 2 ekor makhluk mengerikan yang mereka sebut sebagai kera putih. All this your work? You're united because we call our freaks. These are the crimes of Charles Tarkus. Let them be crushed. Di awal-awal salah satu kera putih itu pun dikeluarkan untuk membantai mereka berdua. Tak banyak yang bisa dilakukan oleh Jon dalam keadaan terantai itu. Apalagi dia harus melindungi Tarkas yang sudah tidak berdaya. Rather die like the whimpering. Get more than that. Give me one. Hey, over here, you blind monkey! Kesal dengan Jon yang selalu melindungi Tarkas, Talhajus pun menyuruh para Tark melepaskan kera putih yang satunya lagi. Namun tak disangka 2 kera putih ini ternyata buta. Hingga tanpa sadar salah satu kera putih yang menyerang Jon itu pun malah melilit rantai si Jon sendiri. Dan pada akhirnya membuat batu tempat pakuan rantai Jon pecah dengan sendirinya. Nah, dengan begitu Jon pun akhirnya bisa membunuh salah satu kera putih tersebut. Sementara kera putih satunya lagi, Jon pun berhasil membunuhnya saat makhluk itu akan menyerang Tarkas dan Sola. Mendapat sambutan kemenangan, Jon pun menantang Talhajus untuk memperebutkan posisi Jedak atau Raja. Namun Talhajus menolaknya karena Jon bukanlah berasal dari kaum Tark. Saat itulah Tarkas pun akan bicara bahwa Jon layak menantang sang Raja karena dia adalah Dotar Sojat atau tangan kanannya. Akhirnya Talhajus pun mau tidak mau harus bertarung melawan Jon karena semua Tark mensetujuinya. Talhajus kemudian melompat dari tempat duduknya untuk menyerang Jon yang kemudian berakhir mengenaskan dengan satu tebasan mematikan dari Jon itu sendiri. Dari kemenangannya, Jon pun mengajak semua Tark untuk berperang melawan Sabtan. Namun saat mereka sudah sampai di kerajaan Zodanga, ternyata semua orang sudah berada di Helium untuk merayakan pernikahan Dejah dengan Sabtan. Kecuali beberapa prajurit saja yang ditugaskan berjaga di sana. Nah, karena jarak ke Helium ini cukup jauh, sedangkan para Tark tidak mau memakai pesawat. Akhirnya Jon pun berniat pergi sendirian dengan membawa pesawat tempur Sabtan. Sementara itu di Helium sendiri, acara pernikahan Dejah dan Sabtan sudah hampir puncaknya. Di mana saat Dejah akan minum air tanda setia, Jon pun tiba-tiba muncul, menerobos langit-langit aula. Sambil memperingatkan Dejah bahwa kaum Zodanga sudah berkumpul untuk menghancurkan Helium. Akhirnya perang antara Zodanga dan Helium pun terjadi lagi, yang kali ini lebih menegangkan. Sementara perang berkecamuk, Jon pun segera melawan Sabtan. Namun di sini Jon lagi-lagi kalah dalam beradu pedang melawan Sabtan. Hingga kemudian bantuan dari kaum Tark pun datang ke sana membantu mereka, yang kemudian menjadi kesempatan bagi Jon mengalahkan Sabtan. Dan saat itulah Mataisang pun muncul membunuh Sabtan dan berniat membunuh Jon juga. Beruntung sekali Dejah menyadarinya sehingga Jon pun bisa selamat. Namun karena kekuatannya yang bisa berubah wajah, Jon pun menjadi kesulitan menangkap Mataisang yang sejak tadi mengincar medali miliknya. Nah, saat medali itu dipegang oleh Tarkas, Mataisang pun merubah dirinya sebagai Jon dan meminta medali tersebut kepada Tarkas. Saat itulah Jon pun berteriak sambil menyerang Mataisang yang membuat Mataisang kemudian menghilang entah ke mana.
All is finished. You have won, my Jadak. Setelah semuanya berakhir, Jon pun melamar Putri Dayjah untuk menjadi istrinya, sehingga membuat malam itu berlalu dengan sangat hikmat. Are you bound together? Husband and wife. Namun setelah eksekusi malam pertama, Jon pun membuang medalinya beserta kenangannya berniat memulai lembaran baru bersama Dayjah di Mars. John Carter of Mars. Sounds much. Namun tak disangka, Mataesang ternyata ada di sana dan malah mengirim Jon kembali ke bumi, yang menjadi kesalahan terbesar Jon karena membuang medalinya tersebut. Ogohem Ogde, please, Barsum. Barsum. Bertahun-tahun telah berlalu, Jon yang kini sudah menjadi seorang jutawan itu pun terus mencari cara untuk bisa kembali lagi ke planet Mars dengan menyusuri jejak-jejak sejarah dan rumor mengenai kaum Turks yang ada di bumi. Hingga kemudian dalam proyek penggaliannya, Jon pun berhasil menemukan medali kaum Turks tersebut. Mengetahui dirinya terus diawasi oleh Mataesang, Jon pun membuat dirinya seolah-olah mati, tanpa ada seorang pun yang tahu yang sebenarnya. Namun sebelum itu, Jon meminta agar dibuatkan makam yang bisa dikunci dari dalam dan mewasiatkan seluruh harta kekayaannya kepada sepupunya yang bernama Edgar. Hingga saat Edgar membaca buku harian Jon yang berisi pengalaman hidupnya, Edgar pun membaca di halaman terakhir buku tersebut di mana Jon meminta agar Edgar menjaga tubuhnya dan memberitahu Edgar kode kunci untuk membuka makamnya dari luar. Membaca itu, Edgar pun segera menuju makam Jon untuk memastikan bahwa tubuh pamannya aman. Namun tak disangka, Mataesang ternyata mengawasi gerak-gerik Edgar dan berniat membunuh Edgar saat dia sudah berhasil membuka pintu makam pamannya tersebut. Saat itulah tiba-tiba Jon muncul membunuh Mataesang yang kemudian mengambil medali Mataesang. Ternyata selama ini Jon tak pernah sama sekali menemukan medali kaum Turks. Semua informasi tentang penemuannya tentang medali tersebut memang sengaja dia buat agar Mataesang mendatanginya, karena Jon tahu dia selalu diawasi. Nah, dari sini Jon pun akhirnya berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan untuk kembali ke planet Mars, walaupun dia harus berusaha selama 10 tahun lamanya. Barsum. Tamat ending yang mengejutkan. Nah, itulah tadi rekap alur cerita film John Carter yang diambil dari sebuah novel klasik tentang Princess of Mars karya Edgar Poe. Semoga kalian suka dengan rekap film saya kali ini walaupun filmnya sendiri cukup jadul. Saya pamit bertugas dulu, sampai jumpa lagi di rekap film berikutnya.